sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e varieggiato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo. Kita semua bukan hanya umat Katolik, tetapi seluruh bangsa kita sungguh-sungguh merasakan kehilangan dengan berpulangnya Paus Fransiskus. Yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Selamat malam. 13 Maret 2013, Paus Fransiskus muncul di balkon Basilika Santo Petrus Vatikan. Pria asal Buenos Aires, Argentina itu terpilih sebagai Paus, pemimpin tertinggi umat Katolik ke-266. Selama 12 tahun kepemimpinannya sebagai Paus, tak hanya gebrakannya yang dijadikan pembicaraan dan panutan, kesederhanaan dan kepekaan terhadap isu kemanusiaan, lingkungan hingga permasalahan korupsi ikut jadi sorotan. Paus Fransiskus tak hanya sebatas cerita saat ia menolak mantel merah khas kepausan, tak hanya saat ia menolak salib emas dan memilih salib logam yang selalu dipakai di dadanya. Paus Fransiskus memberi contoh bagaimana menjadi gembala bagi kaumnya dan juga menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, menyuarakan kesetaraan dan juga hadir memberi cinta bagi semua kalangan. 21 April 2025, sang gembala itu berpulang. Di tengah gonjang-ganjing dunia, ia masih sempat memberikan pesan terakhir tentang pentingnya perdamaian di Gaza. Inilah satu meja The Forum, perginya pembela kaum Papa. Kabar duka tersiar dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Senin lalu wafat dalam usia 88 tahun. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Paus Fransiskus wafat sehari setelah menemui ribuan umat yang memadati alun-alun Santo Petrus Vatikan. Berkat yang disampaikan Paus dari balkon Basilika Santo Petrus Minggu 20 April 2025 adalah berkat terakhirnya untuk dunia. Saat itu, Paus kembali menegaskan pentingnya membangun dialog demi hadirnya kedamaian di dunia. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya menjadikan Paus Fransiskus sebagai sosok populer di seluruh dunia. Salah satunya tergambar dalam kunjungannya ke Indonesia September 2024. Alih-alih menggunakan kendaraan mewah, Paus memilih naik Kejang Innova Zenix dengan alasan kendaraan tersebut banyak
digunakan masyarakat Indonesia. Kesederhanaan memang tak terlepas dari keseharian Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara. Itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Selama melayani, Paus Fransiskus banyak melakukan terobosan. Paus menggunakan kepausan untuk mengedepankan pesan pastoral tentang inklusi radikal, suara untuk kelompok terpinggirkan dan kaum miskin. Kerukunan dan solidaritas juga tak lepas dari perhatian Paus. Saat di Indonesia, Paus Fransiskus bahkan memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Sepanjang pelayanannya, Paus Fransiskus meninggalkan banyak sekali warisan pemikiran. Salah satunya, pandangan Paus soal korupsi. Kata-kata Paus Fransiskus itu tidak untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk korupsi pada umumnya. Luka-luka bernanah. Akibat korupsi ini merupakan dosa berat yang berteriak ke surga. Karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Sampai akhir hayat, Paus Fransiskus tak henti menyuarakan pemikiran-pemikiran universal seperti perdamaian, berpihak pada orang miskin, melawan kekerasan, dan kepedulian pada lingkungan hidup. Kini, Paus Fransiskus telah pergi. Namun, kesederhanaan, keteladanan, pemikiran, dan komitmennya melawan kejahatan kemanusiaan harus terus disuarakan, termasuk soal korupsi yang masih merajalela di negeri ini. Perginya pembela kaum papa, inilah tema Satu Meja The Forum malam ini. Saya akan kontak dengan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan untuk mengupdate perkembangan di Vatikan. Ada Duta Besar RI, Mikhael Trias Kuncahyono. Malam Pak Trias. Selamat malam Mas Budiman, selamat malam semua pemirsa Satu Meja. Oke. Pak Trias, Pak Dubes, bisa diupdate sekarang jenazah Paus sudah berada di Basilika Santo Petrus. Apa situasi yang ada sekarang, seperti apa di Basilika Santo Petrus? Ya Mas Budiman, sejak tadi pagi, bahkan sebelum jenazah itu dipindahkan dari Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, sudah begitu banyak peziarah atau umat yang antre untuk bisa masuk ke Basilika untuk memberikan penghormatan terakhir. Sehingga setelah jenazah dipindahkan jam 9 dan jam 11 dibuka untuk umat beriman, maka segeralah masuk itu berdesak-desaan tapi tertib. Sampai sekarang masih banyak sekali, dan masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Kita bisa lihat di siaran langsung televisi Vatikan, itu masih terus masuk dan umat tetap sabar untuk bisa masuk sekalipun harus berdesak-desaan. Oke, Pak Trias, ada juga yang menarik adalah peti jenazah yang digunakan Paus kelihatannya begitu sederhana. Apakah ini memang apa yang dibaca dengan kesederhanaan dengan peti jenazah itu? Tadi seperti yang disampaikan Bapak Kardinal, saya juga mendengarkan ya, Paus memang yang sangat menonjol dalam diri Bapak Suci Fransiskus ini memang kesederhanaannya yang kita sudah melihatkan ketika berkunjung ke Indonesia, dan sehari-hari di sini juga saya setiap kali melihat kemana-mana selalu hanya menggunakan mobil kecil, bukan mobil yang istilahnya limosin atau apalah, bukan pakai mobil buatan Italia saja, yang kecil ya. Dan kemudian kalau peti mati jelas itu ada pesan Bapak Suci
Sebetulnya tahun 22, Mas Budiman, itu ada surat wasiat tetangga kalau nggak salah 29 Juni itu 22 itu ada surat wasiat tentang pertama tentang pemakamannya di Santa Maria Maggiore, Basilika, dan kemudian kesederhanaan peti matinya, dan ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, aturan baru tentang pemakaman itu disederhanakan, penyederhanaan tidak perlu meriah, tidak perlu ditinggikan tempat penempatan jenazah, dan kemudian juga soal peti mati tidak perlu 3 lapis, biasanya 3 lapis, tapi ini hanya 1 lapis kayu dan seng aja. Jadi memang itu adalah cerminan dari kesederhanaan. Paus Fransiskus menurut saya dengan peti jenazah yang seperti ini adalah bentuk atau ungkapan atau wujud dari konsistensi akan kesederhanaan yang sedang menempel dalam dirinya sejak masih ada berkarya di Argentina sana, dan itu terus sampai sekarang ini, tetap sampai pada akhir hayatnya pun itu masih tetap dengan penuh kesederhanaannya, sehingga bahkan kan kita tahu semua wafatnya di Santa Marta, bukan di istana kepausan yang ada di depannya, tidak, tapi di Santa Marta. Dan kemudian tadi seperti sampaikan pertanyaan Mas Budiman, petinya sangat sederhana, itu adalah ungkapan, saya rasa ungkapan dari kesederhanaan itu dan konsisten dari awal sampai akhir. Oke, Pak Trias, apakah sampai sekarang sudah ada konfirmasi kepala negara yang akan hadir dalam pemakaman Paus pada hari Sabtu nanti? Mas Budiman, sampai sekarang ini memang secara pasti saya belum bisa menyampaikan karena saya juga sedang mencari kepastian itu. Dan pasti akan banyak kalau melihat, saya memperkirakan aja, kan peran Paus Fransiskus ini kan sangat besar, terutama dalam hal perdamaian. Saya masih ingat ketika ada masalah serangan 7 Oktober yang lalu misalnya, ketika ke Gaza, itu kemudian kan pemimpin Palestina, pemimpin Turki, Yordan, semuanya pun pada Paus. Bagaimana Paus Fransiskus itu menjadi jujukan, dan karena dunia melihat bagaimana Paus katakanlah kiprahnya selama ini, saya memperkirakan akan banyak yang hadir. Ya, saya sampai sekarang ini mohon maaf belum bisa memperoleh daftar kepala negara mana saja, karena kemarin itu misalnya Amerika kan baru datang, wakil presiden baru datang hari Minggu Paskah. Hari Minggu Paskah siang itu wakil presiden Amerika audiensi Paus dengan Paus di Santa Marta sebelum Paus pada akhirnya tampil di podium. Nah, itu antara lain. Tapi dari Indonesia sudah pasti Mas Budiman, dan saya sudah menurut info konfirmasi yang akan ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo adalah Presiden ke-7 Pak Jokowi, kemudian didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas Jiwandono, kemudian Pak Yonan, dan juga Menteri HAM Natalius Pigai. Ada aturan memang di dalam protokol yang disebarkan oleh pihak protokoler Vatikan untuk tamu-tamu delegasi yang akan datang ke Vatikan, kalau dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan itu jumlahnya 5 orang. Tapi kalau yang memimpin bukan kepala negara, kepala pemerintahan, artinya diwakilkan, itu jumlahnya 3 orang. Jadi sudah ada aturan seperti itu yang sudah diberikan pada kami semua. Oke, Pak Trias, jadi pemakaman di Maria Maggiore itu memang wasiat dari Paus, mungkin bisa digambarkan Maria Maggiore itu semacam basilika, semacam gereja gitu ya? Ya, benar Mas Budiman. Maria Maggiore itu adalah, kenapa Paus mulai di sana? Itu memang Paus memwasiatkan, tadi saya sampaikan pada bulan tahun 22 itu Paus sudah menyampaikan bahwa ingin dimakamkan di Basilika Maria Maggiore ya. Itu ada di Roma. Basilika ini bagus banget kan ya, dan Basilika tua karena dibangun pada abad ke-5, pada abad ke-5 ya, mulai peletakan batu pertama itu pada abad 5 tahun 432 ya. Itu Basilika. Kenapa di Basilika Maggiore? Kalau saya dengarkan video bagaimana Paus menjelaskan kenapa Basilika Maggiore itu yang dipilih, bukan Basilika Santo Petrus seperti biasanya kebanyakan Paus. Saya katakan kebanyakan karena tidak semua Paus dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Ada sejumlah Paus yang ada di Perancis, ada semua di kota lain di Italia ini. Dan di Basilika Maggiore sudah ada 7 Paus di sana, yang terakhir pada abad 17 dimakamkan di Basilika Santo Maggiore. Bagi Paus sendiri,
paus yang mempunyai devosi yang sangat kuat pada Bunda Maria, ya sejak di Argentina sana, itu sudah memasrahkan ya berjanji menurut paus berjanji pada Bunda Maria untuk pada akhirnya nanti dimakamkan di Basilika Santa Maggiore. Karena kita tahu bahwa setiap kali paus akan pergi ke luar negeri atau pulang dari luar negeri, itu paus selalu ke Basilika Maggiore dulu berdoa kepada Bunda Maria di situ. Ada suatu ruangan yang tempat paus berdoa. Bahkan pada hari Minggu-Minggu kalau paus kepengen juga akan datang ke situ untuk menghabiskan waktu di Basilika Maggiore. Dan karena itulah paus kemudian memilih Basilika Maggiore. Oke, baik Pak Dubes. Sebetulnya apa yang akan menjadi legacy atau warisan-warisan pemikiran Paus kepada bangsa ini, kepada Indonesia? Kita bahas setelah jeda berikut ini.